Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Barkasapitri dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan Cauchy. Nah, terdapat soal yang diselesaikan. Yang pertama yaitu, dengan menggunakan definisi, tunjukkan n plus 1 per n adalah barisan Cauchy. Langkah pertama yaitu kita mengingat kembali definisi dari barisan Cauchy, yaitu suatu barisan Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap bilangan real epsilon positif, terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap m, n itu lebih besar atau sama dengan K epsilon. Berlaku nilai mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari epsilon. Nah, yang pertama yaitu kita misalkan dulu. Kita misalkan epsilonnya positif atau epsilonnya itu lebih dari 0. Kemudian sekarang kita pilih ke epsilonnya. Nah, di sini kita memilih ke epsilonnya itu lebih besar dari 1 per epsilon. Ada untuk setiap M dan N-nya itu lebih besar atau sama dengan K epsilon. Kemudian setelah itu kita perhatikan selisih dari nilai mutlak M plus 1 per M dikurangi N plus 1 per N itu sama dengan, kita sederhanakan menjadi nilai mutlak 1 plus 1 per M dikurangi 1 plus 1 per N. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi nilai mutlak 1 per M dikurangi 1 per N. Nah, setelah disederhanakan menjadi nilai mutlak 1 per M dikurangi 1 per N, nah kita tahu bahwa nilai mutlak 1 per M dikurangi 1 per N ini lebih kecil dari 1 per minimum M dan N. Ini karena selisih dua pecahan selalu lebih kecil dengan penyebut terkecil di antara keduanya. Selanjutnya, kita hubungkan dengan K epsilon. Karena M dan N-nya itu lebih besar, M dan N lebih besar atau sama dengan K epsilon, maka di sini menjadi 1 per minimum M dan N kurang dari atau sama dengan 1 per K epsilon kurang dari 1 per 1 per epsilon sama dengan epsilon. Nah, dari langkah di atas, kita telah menunjukkan bahwa setiap epsilon positif, kita bisa menemukan K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap M dan N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Maka di sini berlaku nilai mutlak dari M plus 1 per M dikurangi N plus 1 per N itu kurang dari epsilon. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa N plus 1 per N itu adalah barisan Cauchy. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu dengan menggunakan definisi tunjukkan min 1 pangkat N bukan barisan Cauchy. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu kita memahami terlebih dahulu barisan Cauchy. Barisan Cauchy itu adalah barisan di mana elemen-elemennya semakin dekat satu sama lain saat indeksnya semakin besar. Secara formal, untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga untuk setiap m dan n-nya itu lebih besar atau sama dengan n, berlaku nilai mutlak am dikurangi an itu kurang dari epsilon. Nah, ini artinya selisih antara dua suku manapun di barisan tersebut akan lebih kecil dari epsilon jika indeksnya cukup besar. Nah, untuk penyelesaian soal ini, yang pertama kita memilih epsilonnya. Di sini kita pilih untuk epsilonnya itu sama dengan 1 per 2. Untuk setiap K epsilon adalah anggota dari bilangan asli. Selanjutnya, kita akan memilih M dan N-nya. Maka karena di sini epsilonnya sama dengan 1 per 2 untuk setiap K epsilon anggota bilangan asli, terdapat M
sama dengan K epsilon plus 1 dan N-nya itu sama dengan K epsilon plus 2. Sehingga ketika kita mencari selisihnya, maka nilai mutlak dari minus 1 pangkat M dikurangi minus 1 pangkat N itu sama dengan nilai mutlak dari minus 1 pangkat M-nya K epsilon plus 1 dan N-nya K epsilon plus 2, maka sama dengan 1 kurang dari 1/2 sama dengan epsilon. Jadi, menurut langkah-langkah yang telah dikerjakan, min 1 pangkat N itu bukan barisan Cauchy. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu, misalkan X1 kurang dari X2 adalah sebarang bilangan real dan Xn sama dengan Xn min 1 plus Xn min 2 per 2 untuk N lebih besar dari 2, buktikan bahwa Xn konvergen dan tentukan limitnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita perhatikan bahwa nilai mutlak dari X3 min X2 sama dengan 1/2 X2 min X1. Nah, ini juga berarti nilai mutlak dari X4 min X3 itu sama dengan 1/2 nilai mutlak dari X3 min X2 sama dengan 1/2 pangkat 2 X2 min X1. Nah, akibatnya di sini kita peroleh bentuk umum yaitu nilai mutlak dari Xn plus 1 min Xn itu sama dengan 1/2 pangkat N min 1 X2 min X1. Nah, dari pernyataan ini kita dapat peroleh bentuk umum yang seperti ini. Jadi, untuk epsilon positif, kita pilih K-nya itu lebih besar dari 1 plus ln 2 X2 min X1 per epsilon. Sehingga untuk setiap M dan N-nya itu lebih besar atau sama dengan K. Maka di sini kita sederhanakan menjadi menjadi nilai mutlak dari Xm min Xn itu kurang dari nilai mutlak Xn plus 1 min Xn. Sama dengan 1/2 pangkat N min 1 X2 min X1 itu kurang dari 1/2 pangkat K min 1 X2 min X1. Jadi, si N-nya itu kita ganti dengan K. Maka di sini 1/2 pangkat K min 1 X2 min X1 itu kurang dari 1 per X2 min X1 per epsilon dikali X2 min X1 sama dengan epsilon. Jadi, kita dapat simpulkan Xn-nya itu adalah barisan Cauchy sehingga konvergen. Nah, yang selanjutnya, untuk mendapatkan limitnya, perhatikan bahwa, di sini untuk N sama dengan 3, maka X2 min X3 sama dengan X2 min X2 plus X1 per 2 sama dengan X2 min X1 per 2. Kemudian untuk N sama dengan 4, maka X2 min X4 sama dengan X2 min X3 plus X2 per 2 sama dengan X2 min X3 per 2 sama dengan X2 min X1 per 2 pangkat 2. Jadi, dari pernyataan tersebut, kita memperoleh X2 sama dengan Xn, X2 dikurangi Xn sama dengan X2 min X1 per 2 pangkat N min 2 untuk setiap N lebih besar dari 2. Jadi, N-nya ini tuh harus lebih besar dari 2. Dan limit dari X2 min Xn itu sama dengan limit X2 min X1 per 2 pangkat N min 2 sama dengan 0. Akibatnya, limit X2 sama dengan limit Xn, sehingga limit Xn sama dengan X2. Jadi, limit X2 itu sama dengan limit Xn, sehingga limit Xn-nya sama dengan X2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.